Jadi pokoknya terus ada lagi kalau halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau cerita lagi. Sekarang cerita tentang gaji TKW di Arab Saudi. Dan kalian simak aja videonya sampai selesai. Nah, gini guys. Aku mau berbagi informasi tentang gaji TKW Arab Saudi. Berapa sih? Oke, aku akan jawab. Jadi video ini buat yang mungkin ada minat atau niat ke Arab Saudi, yang belum pernah ke luar negeri, terus mau kerja ke luar negeri, terutama ke Saudi Arabia. Jadi ditonton aja video ini sampai selesai, guys. Jadi aku kasih tahu ya, kalau misalkan kerjanya lewat kantor, gajinya itu beda-beda, guys. Jadi setiap kantor itu beda-beda. Waktu kantor aku gajinya itu 1.300. 1.300 itu kalau dirupiahin, kalau realnya lagi bagus, itu sekitaran 4,9 juta. Kalau misalkan di kantor lain katanya ada yang dikasih gajinya itu 1.200. 1.200 itu kalau dirupiahin sekitar 4,5 juta. Terus kalau misalkan dapat majikan yang baik, biasanya diambil langsung dari kantor itu 2 tahun. Jadi misalkan majikan beli kita di kantor nih, langsung 2 tahun. Dan kadang-kadang gajinya itu suka ditambahin jadi 1.500. Dan 1.500 itu kalau dirupiahin sekitar 5 juta, sekitar 5 juta guys, lebih ya. Tapi kalau misalkan majikannya ragu dan takutnya si ini TKW-nya mbaknya ini, pembantunya ini takut kabur lah, atau misalkan gak betah di rumah mereka, jadi kadang-kadang diambilnya itu kadang 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan. Kalau misalkan udah nyaman 3 bulan, nanti ditambah lagi, tambah lagi kayak gitu. Karena majikan itu ngambil dari kantor per bulannya itu 3.000. Kalau misalkan 3.000 itu sekitar 11 juta. Ngambil 1 bulan pembantu aja di sini 1 bulan 11 juta guys. Jadi kadang-kadang majikan itu suka bilang gini, kita ngambil kamu itu dari kantor mahal. Jadi kadang ada majikan yang nggak ngasih wifi, kadang beli peralatan sabun, peralatan mandi itu kita beli sendiri gitu, karena mereka bilangnya berpikirnya mereka beli kita tuh mahal gitu. Tapi kadang ada yang nggak pelit, ngasih peralatan sabun, bahkan softtek ya, itu yang paling penting buat kita ya perempuan, softtek ya. Roti gitu kan, dikasih setiap bulan, sabun, peralatan mandi pokoknya dikasih. Terus wifi juga dikasih kalau misalkan majikannya nggak pelit. Kalau misalkan nggak ada wifi, paling dikasih uangnya, dikasih pulsanya, dan kita daftar sendiri gitu 1 bulan sekali. Jadi intinya itu bagaimana nasib kita, bagaimana rezeki kita. Jadi tidak bisa diingin-inginkan, tidak bisa nggak mau kan gitu. Kalau misalkan kalian mau berangkat ke Saudi terus berpikiran, wah si Anu juga kerjanya enak tuh, terus serba serba dikasih sama majikan, jangan berpikiran ke situ. Jadi tergantung nasib kita, tergantung rezeki kita gitu. Kalau niat mau kerja ke luar negeri itu harus benar-benar bulat tekad dari niat sendiri, jangan karena orang lain, jangan karena nafsu, jangan karena ingin melihat orang lain seperti itu kamu mau seperti itu. Enggak, harusnya berpikirnya jangan ke situ, karena beda-beda nasib. Setiap manusia itu beda-beda nasib.
Bahkan satu saudara ya, satu kandung aja, satu darah, satu itu kadang beda-beda nasib, beda-beda takdir, seperti itu guys. Jadi kalau mau kerja ke luar negeri harus benar-benar berpikir matang-matang ya. Jangan karena di Indonesia banyak masalah terus kamu pergi ke luar negeri begitu aja terus nanti masalahnya beres. Enggak, jadi harus selesaikan dulu masalah kamu di Indonesia biar kamu kerja di luar negeri itu tidak banyak masalah, tidak banyak pikiran, dan pada akhirnya kalau misalkan banyak pikiran kamu sakit, siapa yang akan ngurus? Majikan nggak ada, majikan akan bodo amat kalau misalkan majikannya gak baik gitu. Paling dikembalikan ke kantor, dan di kantor siapa yang ngurus? Semuanya kan TKW di sana pada kerja. Terus kalau pergi ke kantor ini ya pengalaman aku, kita diambil sama majikan, terus kita misalkan gak betah terus balik lagi ke kantor, dan di kantor itu gaji kita dipotong seharinya itu 50 rial. 50 rial itu berapa coba, kan lumayan ya. Jadi harus benar-benar kuat, benar-benar pengen kerja, jadi nggak usah bolak-balik ke kantor karena percuma kan bolak-balik ke kantor, nanti gaji kita dipotong, udah mas sedikit gajinya terus dipotong lagi ya kan. Terus kemarin kan ada si nenek, bukan kemarin ada si nenek ya, kemarin adiknya si nenek datang ya dari Riyadh ke sini, dan dia bawa pembantunya itu dari Kenya, dari orang luar gitu kan. Aku tanya kan, gaji kamu berapa? Katanya 1.500, dan dalam hati aku waduh gitu kan, waduh. Karena pekerjaannya banyak, apalagi baru pulang kan, baru pindahan, pasti banyak barang-barang yang harus dipindahin dan harus dilap-lap, baru harus bersihkan sampai jendela, sampai lampu-lampu, dan pasti capek banget, dan gajinya itu 1.500 padahal capek kerjanya. Terus nggak dikasih wifi, nggak, karena kan tinggalnya bukan sama yang muda, sama ibu, sama yang sama nenek sama kakek gitu kan, jadi otomatis mereka nggak punya wifi, jadi mereka punya net masing-masing gitu, jadi nggak ada wifi, jadi beli sendiri, semuanya beli sendiri. Makanya aku sangat bersyukur banget gitu kan, aduh ya Allah, alhamdulillah gitu kan, aku diresmikan sama majikan dan perjanjian gaji aku sekian, terus wifi harus ada, dan ya terus dan benar gitu, aku dikasih. Kalau di sini kan di kampung nggak ada wifi kan, karena siapa yang main wifi, karena kan orang-orangnya juga nggak ada. Terus aku dikasih setiap bulan internet gitu kan, dikasih pulsanya. Kalau misalkan hari ini aku habis pulsanya, netnya, langsung aku ngomong kan, majikan aku di Jeddah kan, ini habis netnya hari ini, langsung dia kirim. Kadang ngasih pulsanya langsung, kadang ngasih uang ke kakaknya, kan kakaknya di sini, kakaknya yang ngasih, yang beliin gitu, kayak gitu. Jadi alhamdulillah baik. Kalau misalkan sabun, alat sabun, semuanya itu kalau misalkan aku keluar baru aku beli sendiri, karena kan malu ya harus minta-minta terus. Tapi kadang kalau misalkan aku nggak keluar, nggak ikut sama mereka belanja, misalkan aku ngasih uangnya tapi mereka nggak mau nerima uang gitu, nggak mau nerima uang aku gitu, jadi dibeliin gitu sabun, sampo yang kayak gitu. Itu kan paling penting ya guys. Terus yang orang Kenya ini kerjanya juga udah katanya baru sebulan, karena di adanya si nenek itu ganti-ganti terus. Kadang pas aku pertama kesini kan orang Filipina, terus yang kedua ganti lagi orang Uganda kalau nggak salah, atau apa gitu, yang sama yang berkulit hitam gitu. Nggak tahu berapa tahun itu, mungkin 2 tahun ada, itu bertahan. Terus pas kemarin datang lagi ke sini ganti lagi, dan aku masih di sini guys. Aku udah bertahun-tahun, mereka adanya sini udah ganti-ganti pembantunya. Terus dia juga nanya ke aku kan, katanya gaji aku berapa, dan aku bilang aja, aku jawab sama, aku bilang gitu, cuman pekerjaan aku nggak sebanyak ini, tapi
pekerjaan aku itu kadang banyak kadang enggak. Kalau misalkan enggak banyak, kalau misalkan enggak ada orang di sini, baru aku hanya kerjanya sama si nenek. Tapi tetap aja capek gitu kan. Tapi kalau misalkan udah pada datang semua anak-anaknya si nenek, cucu si nenek ke sini, ya aku kerjanya banyak, berkali-kali lipat gitu. Bahkan orang lain pun nggak tahu ini bakal bertahan sampai bertahun-tahun seperti aku apa enggak gitu. Karena kerjaan aku kalau lagi banyak orang semuanya aku pegang gitu, mulai masak semuanya aku pegang. Tapi nggak apa-apa, aku nggak masalah kerjaan banyak, yang penting mereka ngerti gitu aja sih. Aku pengen pengen banyak pekerjaan, pengen gajinya juga besar gitu. Daripada nggak ada kerjaan gajinya kecil, aku nggak mau gitu. Lebih baik capek sekaligus tapi gajinya besar kayak gitu. Dan dia juga ngeluh, ya orang Kenya ini ngeluhnya, aku kerja dari pagi katanya belum selesai sampai sore kan, sore aku kesana sama si nenek kan, belum selesai katanya gitu. Ya udah aku bilang memang kalau habis pindahan seperti ini aku juga kayak gitu, aku ngomong gitu, aku jawab kayak gitu. Tapi beruntungnya dia itu nggak masak, maksudnya tuh nggak ditanggung jawabin masak gitu, nggak disuruh masak. Kalau aku kan masak juga iya, tapi nggak disuruh masak, tapi yang nyiapin semuanya itu kita, dia pasti nyiapin, motong-motongin bawang, motong-motongin sayur, motong-motongin ayam, pasti dia. Kalau majikannya hanya langsung tinggal masak aja udah gitu, jadi kita juga yang capek. eh Pulsa beli sendiri, nggak ada wifi katanya. Terus jadi pokoknya terus ada lagi kalau oke lanjut guys, aku kaget, nggak tahu ada apa, kaget asli. Terus kalau misalkan yang majikannya dari menengah ke bawah nggak punya uang gitu, ngambil pembantunya itu lebih baik dari luar, dari TKW kaburan. Karena kalau TKW kaburan itu kan gajinya misalkan 2000, kalau beres-beres aja 2300, dan majikan hanya membayar itu aja gitu gaji kita. Terus kalau nggak di rumahnya nggak banyak pekerjaan, paling ngambilnya itu yang sewaan jam-jaman gitu. Kadang sejamnya itu 25 rial, 20, lagi naik lagi bagus gitu, lumayan kan. 2 jam berapa, 3 jam kan, gak mungkin kerja cuma 1 jam, paling banyak paling sedikit paling 2 jam gitu kan, atau 3 jam gitu kan, udah lumayan. Dan kalau misalkan yang kerjanya semua, yang TKW kaburan, kalau kerjanya semua gitu, masak semuanya, rumah semuanya, itu pasti gajinya itu 3000. Tapi kalau hanya beres-beres aja, notabene sih beres-beres gitu ya, perjanjiannya beres-beres, ternyata pas udah datang ke majikan mah pasti banyak pekerjaan, dan masak pun kita akan masak sendiri gitu. Jadi bohong, mereka itu banyak bohongnya, banyak korupsi tenaga kita. Kalau kita pembantu mau korupsi apa? Gak ada korupsi, pembantu itu gak ada korupsi. Jadi gaji pembantu itu halal insya Allah ya, semuanya kita kerjakan. Kita dibawa ke kakaknya, kita kerja di kakaknya, beresin piring lah, cuci piring lah gitu. Dibawa ke saudaranya, dibawa kita ke saudaranya, kerja lagi kayak gitu. Jadi kita itu gajinya itu halal ya, insya Allah gaji pembantu itu halal. Yang suka korupsi itu majikan, korupsi tenaga kita, waktu kita gitu ya kan. Jadi intinya yang bisa kalian ambil dari video ini, kalau misalkan kalian mau kerja itu harus benar-benar kerja. Jangan ada pikiran begitu begini, enggak, jangan takut dulu sebelum dicoba gitu ya kan. Yang penting niatnya mau kerja, mau bener, harus bener gitu, jangan terbawa sama hal-hal yang gak baik. Karena kita kan pilih sendiri mau jalan mana, mau ngambil jalan yang bagus, yang lurus, yang baik, apa yang salah gitu ya kan. Kalau mau selamat ya harus yang benar gitu, ngambil jalan yang benar. Karena katanya kaburan mah gajinya besar. Iya, kaburan itu gajinya besar, tapi resikonya juga besar. Kalau misalkan sakit
nggak ada yang nolong, nggak ada yang ngurusin. Terus kita mau ke rumah sakit pakai apa? Harus kan kalau ke rumah sakit harus pakai KTP. Kaburan nggak ada KTP kalau sakitnya parah. Kalau sakitnya biasa ya cukup minum obat gitu. Terus kita harus punya kontrakan. Kalau misalkan nggak betah di majikan, kita pulang ke kontrakan gitu. Tapi nyari kontrakannya juga harus yang benar, sama orang yang benar, karena takutnya terbawa arus yang nggak jelas, yang nggak benar gitu. Jadi intinya nggak usah lah kabur-kabur gitu, mending kaburnya itu langsung punya majikan yang baik, terus diresmikan lagi, itu alhamdulillah. Nah kan nasib orang beda-beda ya, nasib orang beda-beda, nggak ada yang sama. Jadi intinya harus hati-hati aja kalau mau kerja ke luar negeri, harus benar-benar dengan niat yang tekad yang bulat gitu, nggak usah setengah-setengah. Oke guys, segini aja videonya ya untuk hari ini. Terima kasih. Bagi yang suka boleh di like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka boleh di dislike, boleh di skip videonya. Tergantung kalian aja, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.